adik Putri. Nah, dalam kesempatan ini kakak akan nanti bahas tentang persoalan mengenai matematika. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share ke teman-temannya. Oke? Nah, untuk kali ini kakak akan membahas tentang yaitu mengenal pecahan. Kakak ingin kasih tahu dulu nih, adik-adik pernah nggak beli satu potong kue, lalu adik bagi-bagi kuenya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Nah, satu potong kue yang adik potong menjadi beberapa bagian itu nantinya itu adalah ilustrasi mengenai bentuk pecahan. Nah, sekarang udah kebayangkan pecahan itu? Nah, pecahan itu adalah suatu bilangan yang berbentuk A per B, di mana A itu yang dikatakan dengan pembilang dan B adalah penyebut. Oke, Kak tulis ya. Suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Sedangkan B itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Penyebutnya nggak boleh 0 adik-adik. Kalau penyebutnya 0, itu tidak akan ada hasilnya atau tidak akan terdefinisi. Nah, jadi gimana adik-adik? Udah tahu kan? Dimana pecahan itu merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dan B tidak boleh sama dengan 0. Kita buatkan sekali lagi bentuknya ya. Ini adalah bentuk pecahan A per B dipisahkan dengan tanda per, di mana A-nya ini merupakan dikatakan dengan pembilang, sedangkan B-nya ini kita sebut dengan penyebut. Nah, itu dia adik-adik. Nah, ini dia. Sekarang adik-adik udah tahu kan pecahan itu seperti apa? Nah, kita lanjut tentang pecahan adik-adik. Nah, bagaimana kalau contohnya, Kak? Nah, Kakak buatkan ya. Contoh, dimana? Kan tadi kalau pecahan itu dia terdiri atas yang namanya pembilang dan penyebut. Maka contoh dalam bentuk pecahan itu adalah misalnya 1/4, 2/3, 5/10, 6/12, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bentuk pecahan. Nah, di mana A dan B ini dia merupakan bilangan bulat adik-adik. Nah, bisa kita buat contoh 1/4, 2/3, 5/10, 6/12, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali bilangan pecahan ini adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pecahan. Nah, pada yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita kan udah bahas mengenal pecahan. Apa sih bentuk pecahan itu, Kak? Terus bagaimana sih contohnya? Nah, itu kan udah Kakak jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Ada beberapa jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu adalah pecahan murni atau pecahan biasa. Jadi, yang pertama itu adalah pecahan murni. Nah, atau yang disebut dengan pecahan biasa. Apa sih, Kak, itu? Nah, jadi pecahan murni atau pecahan biasa itu merupakan pecahan di mana pembilangnya itu lebih kecil angkanya daripada penyebutnya. Nah, bisa kita tuliskan yaitu pembilangnya pecahan yang pembilangnya
bentuknya. Nah, atau bisa kita buat, kalau pecahan tadi kan A per B ya kan adik-adik, dimana kalau pada pecahan murni A-nya lebih kecil dari B dan B juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu yang dikatakan dengan pecahan murni. Contoh, itu kan dimana pembilangnya lebih kecil, berarti angka pembilang lebih sedikit daripada angka penyebut. Misalnya 2 per 5, 7 per 9, 15 per 22. Nah, itu bentuk contoh dari bentuk pecahan murni atau pecahan biasa, di mana pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Ada jenis pecahan murni, maka selanjutnya ada yang kedua, itu adalah pecahan tak murni. Nah, apa itu pecahan tak murni? Adalah kebalikannya dari pecahan murni, yaitu pecahan di mana pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, bisa kita buatkan bentuknya. Ada A per B di mana. Nah, jadi bisa kita buatkan bentuknya. Ada A per B di mana A-nya lebih besar dari B dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini bentuk dari pecahan tak murni adik-adik. Bagaimana itu bentuknya, Kak? Contohnya, Kak. Nah, kita buatkan ya. Contoh yang pertama itu misalnya ada 2 per 1. 2 per 1 pembilangnya angka adalah 2 dan penyebutnya adalah 1, di mana 2 itu lebih besar daripada 1. Maka ini dikatakan dengan pecahan tak murni. Bentuk yang selanjutnya ada 50 per 15. Nah, 50 ini adalah dikatakan pembilang dan 15 juga penyebut. Nah, maka pembilang lebih besar dari penyebut, maka ini juga bentuk dari pecahan tak murni. Nah, gimana adik-adik? Udah bisa membedakan pecahan murni dan tak murni? Oke, sekarang kita ke jenis yang ketiga, yaitu ada namanya pecahan campuran. Nah, jadi apa sih, Kak, pecahan campuran itu? Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi dia gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan adik-adik. Nah, kita buatkan definisinya ya. Bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, di mana
Selanjutnya 3 12/6. Nah, jadi kalau untuk pecahan campuran ini, dia bentuknya itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sedangkan bilangan pecahannya ini itu boleh terserah mau pecahan murni ataupun tidak murni. Yang penting dia gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya akan kakak bahas bagaimana sih kak cara mengubah bilangan pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Ini kita akan menyelesaikan bagaimana kita mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Dimana tadi kalau pecahan campurannya itu bentuknya adalah A, B per C. Kalau kita jadikan ke pecahan biasa akan sama dengan A dikali dengan C di dalam kurung, kita tambah dengan B dibagi dengan C. Atau kita lihat di sini, A kita kali dengan C, hasil A kali dengan C nanti kita tambahkan dengan B. Dan tetap kita buatkan per C-nya. Nah, itu cara kita mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sebagai contoh, tadi kakak punya bilangan 1, 2/3. Nah, sekarang adik-adik bisa nebak yang berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Nah, kalau di sini kita lihat A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah 3. Nah, kalau kita jadikan ini ke dalam pecahan biasa akan sama nanti dengan 1 kali 3 ditambah dengan 2. Kenapa gitu kak? Karena kita ke bentuk ini, yaitu A kali dengan C ditambah dengan B. Jangan lupa kita perkan dengan C-nya. C-nya di sini adalah 3. Ini akan sama nanti dengan 1 dikali 3 adalah 3. Kita tambah dengan 2. Kita bagi lagi dengan C-nya, yaitu 3. Maka akan sama dengan 3 tambah 2 itu hasilnya 5 per 3. Nah, udah jadi dia bentuknya dek. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Jenis-jenis yang keempat yaitu pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu adalah bilangan yang didapat setelah kita membagi bilangan pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Jadi ciri khas dari pecahan desimal ini adalah tanda koma, atau yang sering disebut itu adalah bilangan berkoma. Kita buatkan definisinya ya. Jadi pecahan desimal itu kakak buatkan adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian ini dengan tandai dengan sebagai contoh. Kakak punya ini bilangannya adalah 1/2. Kalau kita bagi 1 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0,5. Dan yang dinamakan dan 0,5 inilah yang disebut dengan pecahan desimal atau bilangan berkoma. Nah, jadi gimana adik-adik? Sampai di sini udah paham? Nah, yang dinamakan dengan persen. Apa itu persen kak? Adalah pecahan dengan penyebutnya adalah 100-nya. Nah, jadi untuk persen ini istimewa adik-adik. Penyebutnya itu harus 100. Itu dikatakan dengan persen. Kalau kita buatkan bentuknya
menjadi persen. Contohnya, itu misalnya kakak punya 5%, itu akan sama dengan 5/100. Nah, begitulah bentuk dari persen atau per 100, di mana dilambangkan dengan tanda persen seperti ini, 0/0. Nah, itu dia adik-adik. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Kalau tadi ada persen, yang terakhir ada yang dinamakan dengan per mil. Per mil itu adalah dilambangkan dengan ini adik-adik. Jadi nolnya itu ada 2. Kalau persen tadi nol yang di bawahnya cuma 1, kalau per mil nolnya ada 2 yang di bawahnya. Nah, bentuk dari per mil ini adalah misalnya A per mil akan sama nanti dengan A per. Nah, itu dia A per 1000. Jadi per mil itu adalah per 1000, di mana dalam bentuk pecahan B-nya itu adalah 1000. Kalau persen tadi dia per 100, kalau per mil dia per 1000. Nah, itu adik-adik. Nah, sebagai contoh, kakak punya 15 per mil, maka akan sama nanti dengan 15 per 1000. Nah, itulah jenis-jenis tentang pecahan. Nah, kita ulang lagi. Jadi ada 6 jenis pecahan. Yang pertama namanya pecahan murni atau pecahan biasa, di mana pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Yang kedua itu ada namanya pecahan tak murni atau tak biasa, di mana pecahan tak murni ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Yang ketiga ada namanya pecahan campuran, yang terdiri atau gabungan dari pecahan biasa, bilangan bulat dan pecahan biasa. Itu dia pecahan campuran. Terus lagi yang selanjutnya keempat, yaitu pecahan desimal. Di mana pecahan desimal ini adalah bilangan yang kita dapat setelah dari hasil pembagian yang ditandai dengan tanda koma atau disebut dengan bilangan berkoma. Itu pecahan desimal. Dan yang kelima itu ada namanya persen, adalah yang disebut dengan per 100. Penyebutnya adalah 100. Dan yang terakhir itu adalah per mil, yaitu per 1000, di mana penyebutnya adalah 1000. Dan hanya ini boleh terserah sembarang bilangan apa saja. Yang penting dia bilangan bulat. Nah, jadi gimana adik-adik? Sampai di sini kira-kira udah mengerti tentang jenis-jenis pecahan